Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitria Ananda dengan NIM 21002021. Baiklah, pada pertemuan kali ini eh, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya untuk membuat penomoran otomatis di Microsoft Word. Adapun mata kuliah ini dipandu oleh dua dosen yaitu Bapak Dr. Ahmad Sabandi MPD dan juga Bapak Hadi Afriansyah MPD. Baik, kita langsung mulai ke tutorialnya. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah punya Microsoft Office, yaitu yang Word. Nah, di sini saya sudah membuat eh, kertas kosong ya untuk memudahkan kita dalam hal membuat penomoran. Dan ini jumlahnya ada 100 halaman kosong. Nah, di sini sisakan dua halaman yang dimana teman-teman ini fungsinya untuk tidak ada nomor di dua halaman ini ya. Ini biasanya untuk cover dan pendahuluan biasanya. Nah, selanjutnya arahkan kursor ke halaman ketiga ya, di mana halaman ketiga ini udah masuk kepada penomoran Romawi. Nah, jadi caranya arahkan kursor ke halaman 3, selanjutnya pilih bagian tata letak. Nah, pilih bagian tata letak, kemudian karena ini Office-nya menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya eh, memberikan tutorial dalam bahasa Indonesia saja. Kemudian teman-teman klik bagian pemisah. Ini biasanya kalau di Office menggunakan bahasa Inggris ini namanya page breaks. Nah, jadi ini teman-teman pilih bagian pemisah, kemudian pilih halaman berikutnya. Selanjutnya, pilih beberapa halaman untuk penomoran angka Romawi. Selanjutnya, biasanya untuk Romawi itu berisi antara 3 sampai 5 halaman. Nah, jadi sini saya memilih untuk membuat 5 halaman. Nah, akhirnya ini saya masuk ke penomoran Latin ya. Nah, ini di sini di halaman 9. Di halaman 9 ini masuk ke penomoran Latin. Caranya tetap sama, arahkan kursor di bagian ini. Selanjutnya pilih ke tata letak, klik pemisah, dan halaman berikutnya. Udah. Nah, untuk bisa melihat apakah masing-masing page ini tuh udah berubah sesuai dengan format yang kita inginkan. Jadi teman-teman bisa melakukan dengan cara klik dua di bagian bawah halaman ya, cara seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di penomoran yang header bagian satu dan footer bagian satu ini tidak kita isi untuk nomor ya, tapi kita memulai dari header 2, footer 2. Nah, ini yang akan kita isi dengan huruf Romawi dan juga Latin. Bagian 2 ini untuk Romawi dan bagian 3, header 3 atau footer 3 untuk penomoran Latin. Caranya yaitu yang pertama kita pergi ke bagian yang header 2. Nah, header 2 selanjutnya pilih ke nomor halaman. Nah, di sini saya memilih bawah halaman ya. Pilihannya di nomor biasa bagian 2 ini letaknya di tengah-tengah. Ini biar nampak kita besarkan untuk penomorannya ya supaya jelas apakah dia berubah atau tidak. Ini. Nah, di sini masuk lagi ke bagian header dan footer.
kita pilih format nomor halaman. Format nomor halaman yang kita masukkan ini adalah Romawi. Kita akan mulai pada 1, pada I ya, pada I. Coba kita klik. Nah, ini sudah berubah untuk format penomoran Romawinya. Format penomoran Romawi ini hanya sampai ke footer bagian 2. Nah, untuk header dan footer bagian 3 itu kita udah masuk kepada penomoran Latin. Nah, agar bisa dihapus ya bagian 3 halaman yang tidak kita inginkan untuk membuat nomor halamannya itu, nah, kita bisa klik di bagian sini, kemudian bagian navigasi, dan link to previous-nya itu matikan, atau tautkan ke sebelumnya itu matikan. Karena ini sudah dimatikan, jadi ini bisa teman-teman hapus. Nah, jadi ini udah nggak ngaruh lagi ke bagian Romawi ya. Jadi bagian section 1 tidak akan mempengaruhi penomoran di section 2 atau di penomoran Romawi. Dan selanjutnya kita akan lihat di section 3 atau penomoran Latin. Di sini bisa teman-teman lihat, ini angkanya mulai dari 6 ya, tidak beraturan. Nah, jadi bisa teman-teman klik di sini, ya, kemudian pilih nomor halaman dan format nomor halaman. Nah, teman-teman bisa pilih di sini huruf Latin mulai pada angka 1. Coba kita tes. Ini sudah berubah ya. Ini sudah berubah sampai ke penomoran terakhir. Ini, nomor 93. Ini udah berubah semua. Oke, sekian tips tutorial membuat penomoran otomatis di Word. Bila ada salah dan kata saya minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar ya bagaimana caranya membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Nah, pastikan teman-teman udah memiliki file. Ya, boleh itu berisi dengan makalah yang belum dibuat daftar isi ataupun sebagainya. Tapi di sini saya memilih untuk mengerjakannya menggunakan kertas kosong supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, angka pertama yaitu, dan pastikan juga halaman-halaman ini tuh teman-teman udah buat penomorannya ya. Mulai dari penomoran Romawi sampai penomoran Latin. Oke, langsung saja kita mulai. Ini kita perkecil dulu untuk bisa melihat. Oke. Ini untuk angka Romawi 1 ini biasanya kita di sini saya buat kata pengantar. Kita pilih hurufnya yang Times New Roman, ukuran format tulisannya 12 dan bold. Dah, bold. Kemudian kita pindahkan ke tengah. Ya, ini udah ke tengah. Oke, lanjut. Sama selanjutnya, di sini kita buat daftar isi. Oke, teman-teman, selanjutnya kita move ke halaman selanjutnya. Sini kita buat bab 1, pendahuluan.
Nah, biasanya untuk bab satu pendahuluan ini kan pendahuluannya di bawah. Ini jangan teman-teman langsung klik enter. Jangan, ini bakalan tidak rapi di akhir untuk mengotomatisasikan daftar isinya. Jadi gimana caranya untuk dia bisa pisah ya dari bab satu dan pendahuluannya itu ke bawah itu dengan cara teman-teman klik shift enter. Nah, seperti itu. Selanjutnya baru ini babnya, babnya kita kasih bab satu pendahuluan, kemudian masuk ke subbab. Nah, subbab ini saya isi dengan ya latar belakang, kemudian ada perumusan masalah dan ada tujuan. Nah ini ya, oke. Sebenarnya ini terserah teman-teman sih. Bagian Romawi kita ini tersisa. Nah ini bisa coba kita pisahkan dia ya. Pisahkan ke sini. Jadikan dia tetap subbab. Ya, di sini kita buat dia pisah gitu ya. Bisa masalah. Selanjutnya di bagian penomoran Latin, ini kita masukkan bab ya, ini kita masukkan bab 2 ya seperti kayak tadi ya untuk apa namanya? Memisahkan bab 2 dengan isi selanjutnya itu teman-teman klik shift enter. Bab 2 ini isinya adalah pembahasan. Pembahasan. Nah, kemudian subbabnya subbabnya di sini saya isi dengan ini. Ini sesuaikan dengan isi file teman-teman ya. Di sini saya membuat subbabnya dengan ini. Ini. Pengertian networking dan personal branding industri. Dan saya mau buat untuk subbab ini masing-masing itu 3 halaman. Jadi di sini saya masuk ke subbab kedua. Masing-masing subbab ini saya kasih 3 halaman. 1, 2, 3. Di sini C. Dan yang terakhir ini ada poin subbabnya itu D.
Selesai. Dua. Ya, dan ini saya masuk ke bagian bab 3. Seperti tadi, shift enter, penutup. Ini kita masuk ke bagian subbabnya, yaitu ada kesimpulan dan saran. Dan juga ini ada kita masukkan untuk kesimpulan dan saran ini saya buat masing-masing satu halaman. Ini bagian saran. Dan ini daftar pustakannya. Oke, kita akan mulai untuk membuat eh, daftar isi otomatis. Oke, sini akan kita mulai. Yang pertama, ya, untuk kata pengantar dan daftar isi ini, kita masukkan dia ke dalam heading 1 ya. Ya, ini heading 1. Tapi ini bisa kita ubah terlebih dahulu. Sebentar kita formatkan dia. Nah, ini ya, bisa kita modify, bisa kita ubah. Nah, ini pemformatannya ya untuk penulisan. Ini bisa teman-teman ubah sesuai dengan gaya penulis dari masing-masing kampus ya. Di sini kampus saya ini menggunakan Times New Roman ukuran 12. Ya, pastinya ya untuk heading 1 itu udah pasti itu dia bold dan letaknya di tengah warnanya hitam. Ini ya. Ini udah sesuai dengan yang kita mau. Hurufnya Times New Roman, gaya font tebal, ukuran 12. Nah, seperti ini jadinya. Kita oke kan? Oke. Ini juga daftar isi masuk ke heading 1. Oke, selanjutnya nih bab 1 pendahuluan. Ya, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan juga masuk ke heading 1. Kemudian untuk subbab. Nah, untuk subbab ini kita masuk ke heading 2. Ubah dulu ya. Untuk bab 1 kita pilih tipe hurufnya Times New Roman, kolom 12, tulisan bold, rata tengah, ini rata tengah. Fontnya coba kita lihat di bagian font.
Nah, ini sudah berubah ya. Coba kita oke kan. Tadi tidak berubah. Nah, ini kita masukkan ke judul dulu. Kita ubah terlebih dahulu. Ini kita masukkan ke Times New Roman ukuran 12 tulisannya. Kemudian hurufnya bold, warna otomatis hitam. Seperti ini. Nih ya, udah ganti. Kemudian ini juga kita masukkan ke heading 2. Selanjutnya, ini juga masukkan ke heading 2. Dan ini udah masuk ke bab 2 pembahasan. Ini masukkan ke heading 1. Dan ini part terakhir ya, ini bab 3. Kayak tadi masukkan ke heading 1. Nah, untuk subbabnya masukkan ke heading 2, tapi ini kita akan format terlebih dahulu ya. Kita akan format penomoran. Ini dia nggak berubah. Isi manual. Kemudian saran masuk ke heading 2 dan juga daftar pustaka masuk ke heading 1. Nah, untuk memudahkan kita dalam mencari, biar nggak susah-susah untuk scroll, teman-teman bisa klik Ctrl F. Nah, ini bentar, tapi ini untuk babnya ini belum keluar ya. Kak, keluar Kak. Ininya Kak, babnya. Masuk babnya aja yang keluar. Kok gitu ya?
Yang salah, nah, aku daftar isi juga nggak ngerti. Rencana aku mau minta ajarin. Oke. Hmm, Kak, satu lagi. Dah. Tunggu. Ini gimana tadi caranya? Kita ngasih tutorial ke orang yang kita lupa. Udah jam 1, Kak. Nggak ngantuk. Enggak, Kak, di tidur kemarin jam 9. Sebenarnya tugas ini masih banyak loh. Oh, gitu. Tapi 3 lagi tuh coding. Yang gue nggak ngerti. Oh, iya, Kak. Ya, nanti aku selesaikan aja yang cross supportnya ya. Udah, Kak. Putek ulang. Oke teman-teman, dikarenakan untuk babnya ini tidak muncul ya di kolom pencarian atau di kolom navigasi. Nah, jadi saya ada satu lagi alternatif untuk bisa memunculkan bab ini di dalam kolom navigasi ya. Pertama, pastikan eh, teman-teman itu ya pilih di bagian view. Nah, ini teman-teman pilih ke bagian view atau kalau bahasa Indonesianya itu tampilan. Kemudian teman-teman klik ke rangka. Nah, ini. Nah, ini ya, klik ke rangka. Nah, nampak ini untuk bagian babnya ini nggak muncul ya. Kita akan coba di bagian bab 1. Bab 1 kita pilih level 1. Nah, level 1 ini maksudnya juga heading 1. Nah, selanjutnya bab 2 juga masukkan ke dalam level 1 atau heading 1.
Dan bab 3, kalau satu selanjutnya itu daftar pustaka. Oke. Ini ya udah muncul ya bab, bab dan subbabnya di dalam kolom navigasi. Nah, gimana Kak cara menampilkan daftar isi otomatis ini di halaman? Caranya itu seperti ini teman-teman. Teman-teman pilih referensi, klik referensi ini. Nah, pilih daftar isi. Ya, sebenarnya bisa langsung pilih ini, tapi saya akan custom ya. Daftar isi custom. Nah, ini. Saya teman-teman, ini udah otomatis. Ya, kalau misalkan mau diubah penulisannya bisa. Ya, klik ini. Sebentar. Ini kita bisa lihat ya apakah ini sama atau enggak. Untuk kesimpulan, untuk ini, bab 2, pembahasan bagian subbab cara membangun networking dan personal branding industri kreatif. Dan enggak ya di halaman 7. Oke, coba kita lihat. Ini kita tinggal cek di sini. Ya, itu benar. Ada di halaman 7. Jadi ini udah sesuai dengan daftar isi yang udah kita buat ya. Ini udah otomatis kita buat. Oke, baik. Sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.